Saudaraku, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, beranugerahlah kepada kami manusia yang berdosa ini yang seringkali diliputi dan disembunyikan oleh dosa kami. Biarkanlah hari ini kuasa Roh Kudus boleh menolong kami sehingga kebenaran firman Tuhan boleh disingkapkan kepada kami dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran-kebenaran firman. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami secara pribadi dan tolonglah kami untuk boleh memahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Firman Tuhan kita hari ini akan kita ambil dari nas pembacaan kita yang terdapat dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-11. Matius pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita semua pembacaan Matius pasal 21 ayat yang pertama hingga kepada ayat yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan dengan anaknya yang ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarnya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Siapa orang ini?" Dan orang banyak itu menyambut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudaraku, di dalam pembacaan akan nas firman Tuhan kita, maka kita harus memahami apa yang sedang terjadi dan sedang dialami oleh orang-orang banyak pada saat itu. Secara khusus orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi pada abad pertama, ketika Matius ini dicatatkan dan ketika Yesus hidup di antara mereka, itu adalah orang-orang yang menanti-nantikan akan janji Allah. Menantikan janji Allah untuk sebuah pembebasan. Mereka menunggu dan menanti-nantikan seseorang yang disebut sebagai Mesias, yang artinya diurapi oleh Allah dan berasal dari keturunan Daud. Seorang yang mampu memimpin mereka baik di dalam pemerintahan maupun juga sebagai imam di dalam ibadah mereka. Mereka mengharapkan pemulihan atas kondisi kehidupan yang saat ini sedang mereka alami.
Mereka pada saat itu sedang berada di bawah pemerintahan Romawi. Mereka pada saat itu hidup di tengah-tengah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan juga kepala-kepala imam yang membuat mereka harus beribadah dengan cara-cara yang dibuat oleh para imam dan juga ahli Taurat. Mereka merindukan sosok ini di tengah-tengah kondisi mereka yang mereka rasakan sebagai suatu kondisi yang kacau balau. Pengharapan-pengharapan ini ada dan semakin besar bukan karena tidak ada alasan. Orang-orang Yahudi abad pertama merasakan tekanan hidup yang begitu besar di bawah pemerintahan akan kekaisaran Romawi. Mereka ketika menjalankan kehidupan mereka, mereka sulit sekali untuk bisa namanya menikmati akan hidup. Kekaisaran Romawi yang berkuasa pada saat itu adalah sebuah penderitaan bagi mereka. Kekaisaran Romawi untuk mewujudkan mimpi kekaisaran yang disebut sebagai Pax Romana. Pax Romana ini artinya damai Romawi, tetapi justru melalui mimpi, harapan Pax Romana ini, kekaisaran justru merenggut kebebasan dan damai yang ada di dalam wilayah-wilayah jajahannya. Tentu saja dengan cara yang menyakitkan. Pajak yang begitu besar, pungutan-pungutan yang begitu besar demi membangun jalan-jalan, pajak untuk membangun istana, untuk membangun benteng dan memperlengkapi para prajurit, membangun kuil-kuil penyembahan akan orang-orang Romawi dan Yunani, dan bahkan untuk membangun teater, pusat hiburan, gelanggang olahraga bagi kekaisaran Romawi. Melalui Pax Romana, kekaisaran Romawi ingin mewujudkan sebuah kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu telah merenggut akan sukacita dari orang-orang banyak yang saat ini dipimpinnya. Bahkan bukan cuma hanya itu saja, orang-orang Yahudi bahkan terpaksa dan dipaksa harus membayar akan iuran-iuran untuk mereka beribadah, iuran untuk bait suci, dan pajak-pajak mengenai religiusitas mereka yang perlu mereka lakukan. Penderitaan yang besar, sebuah kehidupan yang menjerit karena tercekik ekonominya, kehidupan yang begitu menderita. Bahkan kesejahteraan mereka, kesehatan mereka pun tidak dijamin oleh kekaisaran Romawi. Inilah realitas kehidupan dari Pax Romana, damai Romawi yang ingin dihadirkan di tengah-tengah akan bangsa Yahudi, bangsa Israel, yang sedang dibangun oleh kekaisaran Romawi. Di atas duka, di atas derita, bangsa ini dijajah untuk mewujudkan sebuah kedamaian yang tidak kekal. Kedamaian yang semata-mata hanya memuaskan sekelompok orang. Dan di saat itulah Yesus datang. Di saat seperti itulah Yesus masuk ke dalam kota ini. Di saat seperti itulah Yesus membawa sebuah pengharapan kepada orang banyak. Yesus datang menggenapi firman Allah, janji Allah yang telah dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Yesus datang sebagai Mesias. Ia datang yang menunjukkan dan membuktikan akan janji Allah kepada bangsa atau orang-orang Yahudi ini. Orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus, mereka mulai melihat adanya sebuah pengharapan besar. Sebuah pengharapan besar yang akan menjawab kondisi kehidupan mereka. Bapak Ibu, bukankah demikian juga dengan kita? Ketika kita berada dalam kondisi situasi pandemik virus COVID ini. Virus ini bukan hanya mengacaukan akan kesehatan kita, kesehatan negara kita, kesehatan dunia ini. Tetapi virus ini juga memberikan dampak kepada ekonomi, memberikan dampak kepada relasi. Kita melakukan physical distancing. Bapak Ibu yang berada di rumah bersama dengan keluarga dan bahkan para penata layan
yang pada saat ini terasa begitu asing buat saya. Duduk berjauh-jauhan, minimal 1-2 meter, terpisah oleh jarak. Bukankah dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini, sebagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka yang tercekik oleh kehidupan, mereka yang terancam. Bukankah demikian juga dengan kita pada saat ini? Ketika kita sudah 3 minggu, kita sudah 3 minggu beribadah live streaming. Kita sudah 3 minggu beribadah di rumah kita masing-masing. Dan bahkan para penata layan memberikan diri berkorban, membiarkan diri mereka berada di dalam ancaman-ancaman kesehatan. Tetapi hati mereka ingin melayani. Sehingga ketika mereka datang melayani Tuhan, mereka mematuhi anjuran-anjuran daripada pemerintah. Walaupun tercipta situasi yang tidak menyenangkan seperti hari ini. Dan bukankah kita menantikan sebuah pemulihan? Bukankah kita menantikan akan berakhirnya situasi yang tidak menyenangkan ini? Maka demikian juga dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ketika mereka berada di dalam ketidaknyamanan hidup, mereka mengharapkan sesuatu. Dan di dalam pengharapan itu tiba-tiba muncullah seorang yang disebut sebagai Mesias. Dia yang diurapi, dia yang berasal dari keturunan Raja Daud, dia yang akan menggenapi firman Tuhan, bahwa melalui dia kehidupan orang-orang Yahudi akan dipulihkan, bahwa melalui dia pemerintahan orang-orang Yahudi akan dipulihkan, bahwa melalui dia orang-orang banyak akan dipulihkan kehidupannya. Bapak Ibu, pada saat ini kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kita mungkin tertekan, beberapa di antara kita stres, beberapa di antara kita tidak tahu harus melakukan apa lagi. Sudah 3 minggu, dan mungkin akan terus berlanjut. Situasi yang begitu mencekam kalau kita keluar ke jalan, beberapa hari ini mulai sepi. Beberapa hari ini pemerintah melalui para polisi dan juga yang lainnya mulai memberikan peringatan-peringatan dan bahkan mengusir orang ketika berkumpul rame-rame. Kita mulai melihat bahwa kondisi ekonomi kita juga mulai carut marut. Kita mulai melihat para pekerja mulai di PHK oleh karena perusahaan pun tidak mampu lagi untuk bertahan. Ketakutan ini memang dapat membawa kita untuk menjadi cemas. Wajar, normal bagi kita untuk menjadi khawatir dan menjadi takut. Tetapi ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi ingat bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang telah memegang Kristus sebagai pengharapan kita. Yang memegang Kristus sebagai juru selamat kita. Sehingga kondisi kita yang takut, kondisi kita yang cemas, oleh karena natur hidup kita yang berdosa ini, itu boleh ditolong untuk melihat kepada sebuah pengharapan. Bahwa pandemik ini akan segera berlalu. Bahwa kesulitan hidup kita akan segera dipulihkan. Bahwa apapun rasa tidak nyaman yang saat ini kita alami, ada satu pribadi yang tahu betul. Ada satu pribadi yang tahu betul juga bagaimana kita dapat dipulihkan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, ada harapan yang muncul. Harapan di tengah persoalan yang saat ini sedang kita hadapi. Mengapa bisa demikian? Karena inilah keagungan Allah ketika menciptakan kita manusia. Tubuh kita diciptakan oleh Allah dengan cara yang unik dan memiliki cara kerja. Ketika seseorang terancam, ketika kita pada saat ini duduk di rumah kita masing-masing, mungkin pada saat ini kita mulai memikirkan kondisi keuangan kita mulai memikirkan pekerjaan kita mulai memikirkan relasi hidup kita. Dalam kondisi yang terancam ini, tubuh kita menangkap sinyal-sinyal ancaman ini dan kemudian mengirimnya ke bagian otak kita yang disebut sebagai amigdala. Dan melalui amigdala ini akan memberikan respon ke seluruh tubuh kita. Fisik kita akan berespon dengan caranya masing-masing. Ada yang jantungnya berdebar-debar, mungkin ada beberapa yang kalau mau keluar rumah sekarang sudah mulai mikir, jangan-jangan di depan rumah sudah ada virus. Jangan-jangan tetangga saya sudah positif. Kalau saya keluar rumah, secara tidak sadar, badannya langsung merespon. Jantung berdebar-debar, keringat dingin,
Mungkin seperti beberapa di antara kami yang harus live streaming, harus direkam begitu ya, termasuk saya. Wah, takut buat salah, akhirnya buat salah. Atau mulai keringatan, atau pengen buang air kecil terus, atau perutnya mulai mules. Inilah respon tubuh yang diberikan ketika kita merasakan ada sesuatu yang tidak beres di luar diri kita. Amigdala memberikan respon itu secara fisik. Tetapi secara kejiwaan, amigdala juga memberikan respon kepada kita, tubuh kita, hidup kita, cara berpikir kita, dan cara kita untuk merasa dengan model yang disebut sebagai flight or fight. Menyerah atau melawan. Ketika ancaman datang, ketika krisis datang, kita mulai secara batin kita, secara jiwa kita, mulai gelisah. Menyerah atau melawan. Tentu saja cara yang paling mudah adalah menyerah. Ada virus, ya udah, mungkin saya hidup tidak lama lagi. Di PHK, aduh mau bagaimana lagi ini? Tabungan gak seberapa, mungkin gak bisa hidup lagi. Ya sudahlah, mati saja. Cara paling gampang adalah menyerah. Tetapi Tuhan menganugerahkan tubuh kita satu mekanisme pertahanan hidup yang luar biasa. Kita diberikan pilihan untuk fight, untuk berjuang, untuk melawan kondisi yang tidak nyaman yang saat ini kita hadapi. Dalam kondisi yang tidak nyaman ini, kita mungkin terpaksa harus berada di rumah. Benar. Kita mungkin terpaksa untuk tidak bekerja. Benar. Tetapi ada hal-hal lain yang bisa kita perjuangkan. Ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan untuk melawan perasaan terancam ataupun perasaan khawatir kita. Di dalam aksara Mandarin, kata krisis itu terdapat aksara kesempatan. Jadi misalnya ini huruf aksara krisis, maka di dalam aksara krisis itu terdapat satu kata aksara kesempatan. Jadi ketika ada ancaman, ketika ada hal yang mendesak, ketika ada hal yang mungkin kelihatan tidak ada jalan keluar, aksara Mandarin ini memberitahukan kita, justru di sanalah ada kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melakukan sesuatu, sehingga kedamaian boleh kita peroleh di tengah-tengah situasi yang mengancam tersebut. Pada saat kita merasakan ancaman dan otak kita merespon dan amigdala itu memberikan kita mode menyerah atau berjuang, dan kalau ketika kita mau berjuang, maka otak kita itu akan mulai berpikir cara-cara apa yang bisa dilakukan. Cara-cara apa, kreativitas-kreativitas apa yang bisa mengatasi masalah-masalah kita. Misalnya saja, ketika saya mengetahui bahwa virus COVID-19 ini mulai memasuki Banjar, maka saya khawatir, ada kekhawatiran, betul. Mama saya mulai telepon, papa saya mulai telepon, cece saya mulai telepon. Cepetan beli ini, beli itu, cepetan beli ini, beli itu. Cepetan stok ini, stok itu. Wah, dalam hati saya sudah dak-dikduk, sudah keluar aja sudah kayak, aduh harus cepat nih, harus cepat nih, harus cepat nih. Tapi saya diingatkan lagi. Di dalam diri saya diingatkan, jiwa saya itu bergejolak. Oke, kamu perlu beli, benar. Oke, kamu perlu mempersiapkan buat 2 minggu masa karantina kamu di rumah, di pastori kamu, benar. Tetapi, apakah kamu harus memborong semuanya? Terlebih, kamu harus memperhitungkan keuanganmu. Terlebih, yang paling penting kamu harus perhatikan orang-orang di sekitarmu. Maka dengan kesadaran demikian, saya berangkat. Saya pergi ke Indomaret, saya lihat di sana hand sanitizer masih banyak sekali begitu ya, berjejer gitu ya. Lalu saya beli. Saya beli 2 untuk saya. Terus saya pikir, ada lagi nggak ya mau nitip? Saya mulai foto hand sanitizer itu. Kemudian saya kirimkan ke beberapa orang, saya tanya, mau nitip nggak? Pada saat itu situasinya belum mencekam. Oh, kayaknya belum perlu, soalnya itu buat pegangan saku saja, jadi nanti saja. Oke. Ada juga yang menitip 2. Akhirnya saya beli 4. Ketika saya beli 4, 2 untuk saya, 2 untuk orang lain. 2 itu pun saya pakai, tapi kemudian saya bertanya-tanya, kalau saya pakai sendiri, manfaatnya apa buat saya? Toh orang-orang di sekitar saya tidak menggunakan. Lalu saya mulai mencoba. Saya harus berbagi, saya harus berjuang untuk lingkungan saya.
Saya tidak patut berjuang hanya untuk diri saya, tetapi saya juga patut berjuang untuk lingkungan saya. Ketika pada saat itu masih ada kelas-kelas pengajaran, saya sediakan di tengah-tengah. Saya memberikan hand sanitizer itu untuk dipakai bersama-sama. Jadi jiwa yang terancam dipertemukan dengan sebuah realitas. Siapakah kita pada saat ini di tengah-tengah kondisi kita? Apakah kita mampu mengelola situasi kita, situasi yang sangat terancam ini? Sehingga kita bisa berdampak buat orang lain. Orang-orang Yahudi pada saat itu tidak punya pilihan, Bapak Ibu. Mereka menjalani kehidupan di bawah pemerintahan Romawi yang begitu keras dan begitu kasar. Hidup miskin, tidak sejahtera kesehatannya. Bahkan di situasi ini, satu-satunya pilihan adalah menantikan janji Allah. Ketika kita tidak punya harapan, maka sebenarnya kita secara diam-diam sebenarnya masih menyimpan satu harapan yang kalau-kalau Tuhan memberikannya. Sehingga ketika Yesus datang, banyak orang mulai menyadari bahwa inilah kesempatan terakhir dan kesempatan satu-satunya dan kesempatan yang selama ini mereka nanti-nantikan melalui nubuatan para nabi. Damai Allah dihadirkan di hadapan mereka, tetapi damai ini muncul bukan seperti damai yang sedang ingin ditampilkan oleh kekaisaran Romawi. Damai ini bukanlah Pax Romana seperti damai yang diberikan oleh orang-orang Romawi. Pribadi ini datang sebagai damai yang menjanjikan keselamatan. Keselamatan yang bukan hanya berkaitan dengan fisik saja, tetapi keselamatan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada dirinya. Pada saat Yesus melangkahkan kakinya ke Yerusalem, sang pengharapan itu disambut oleh orang banyak yang telah lama menanti-nantikan, dan pengharapan itu menghidupkan seluruh kota. Kota yang begitu mati, kota yang begitu lesu, kota yang mungkin biasa-biasa saja, tiba-tiba bersorak-sorai, mengangkat daun palma, memberikan sorak-sorai, memberikan seruan, dan seisi kota terdengar, Hosana, Hosana, sambutlah dia, Raja keturunan anak Daud. Kota ini dihidupkan, kota ini diberikan akan warna yang selama ini begitu kelam, yang selama ini begitu terancam, yang selama ini kehidupannya tercekik, sekarang diberikan harapan sehingga mereka dapat berteriak dan berkata, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Hosana bagi Raja. Inilah pengharapan kita. Sebagai pribadi-pribadi yang terancam. Bagaimana pada saat ini kita dapat bergabung dengan sorak-sorai 2000 tahun yang lalu ketika mereka menyambut Kristus. Bukankah kita telah menyambut Kristus di dalam hidup kita? Bukankah artinya pengharapan itu sudah ada di dalam hidup kita? Lalu bagaimana kita dengan memanfaatkan anugerah Tuhan di dalam tubuh fisik kita berjuang melawan ancaman ini? Maka yang pertama yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu adalah menyambut pengharapan. Menyambut pengharapan itu. Kita boleh terancam, kita boleh khawatir, kita boleh marah, kita boleh kecewa, kita boleh pada saat ini mungkin putus asa. Tetapi satu-satunya jalan untuk memulihkan keadaan kita pada saat ini adalah kita menyambut sebuah pengharapan. Kita mendengar sebuah ketukan di dalam pintu hati kita dan kita bukakan kepada Kristus. Dan biarkan Kristus yang masuk dan mengusir semua kekhawatiran dan ketakutan kita. Ancaman-ancaman yang saat ini kita rasakan, biarkan Yesus yang masuk dan Yesus yang mengusir akan rasa takut dan ancaman-ancaman itu. Tetapi kita perlu terlebih dahulu menyambut Kristus. Kita perlu menyambut pengharapan ini. Kita perlu memiliki kesadaran diri untuk mengenal siapa diri kita. It's okay kalau kita itu khawatiran. It's okay kalau kita itu mudah kecewa. It's okay kalau kita itu saat ini sedang putus asa. It's okay kalau kita saat ini sedang marah. Marah kepada pemerintahan, marah kepada orang tua kita, marah kepada mungkin siapa saja yang ada di sekeliling kita. Kita marah dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pandemik ini. Kita marah kita tidak bisa keluar rumah. Kita marah kita tidak bisa bekerja. It's okay. Tetapi jangan lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus. Kita harus menyadari terlebih dahulu siapa diri kita, dan kita menyambut pengharapan itu. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku pemarah. Tuhan, aku khawatiran. Tuhan, aku ini begitu kecewa. Tuhan, aku begitu putus asa sekarang ini.
bawa kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang menolong kita. Tuhan ketika datang masuk ke Yerusalem, Tuhan tahu betul. Tuhan Yesus tahu betul akan kebutuhan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menanti-nantikan dia. Dan dia datang menggenapinya. Dalam nas bacaan kita, perikop sebelumnya, Matius itu menghadirkan narasi ada orang buta yang disembuhkan oleh Yesus sebelum ia memasuki Yerusalem. Orang buta ini tidak dapat melihat, tetapi dia mengenali Yesus sebagai Tuhan Anak Daud. Di dalam Matius pasal 20 ayatnya yang ke-31 dikatakan, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu bayangkan seseorang yang tidak bisa melihat dan seseorang yang selama hidupnya duduk di pinggiran tepi kota untuk meminta-minta, ketika dia mendengar bahwa ada satu sosok, satu pribadi yang mampu menyembuhkan, satu pribadi yang mampu memberikan pengharapan di dalam kehidupannya, dia menyadari betul bahwa dia butuh ditolong. Orang buta ini, dia tahu dia buta. Dan dia butuh belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan. Sehingga dia tidak ragu, dia katakan, Tuhan Anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan katakan, apa yang harus kuperbuat padamu? Sembuhkan aku Tuhan. Orang buta ini menyambut Tuhan sebagai penyembuhnya. Tetapi pertanyaannya bagi kita pada saat ini, seperti apa kita menyambut Tuhan? Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah, apakah engkau beribadah dengan sungguh-sungguh? Apakah engkau beribadah dengan pakaian yang layak? Apakah engkau beribadah memberikan sikap teladan yang baik kepada anak-anakmu? Apakah engkau menyambut Tuhan dengan cara yang tepat? Orang buta ini, dia buta, dia tidak bisa melihat, tetapi dia tidak hilang akal. Dia masih bisa mendengar, dia tahu kabar-kabar mengenai Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Dan dia datang kepada Yesus, dia berteriak kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan kasihani aku, sembuhkan aku. Dan Tuhan merespon, apa yang harus aku lakukan padamu? Tuhan, sembuhkan aku. Ketika kita tahu siapa diri kita dan ketika kita tahu siapa yang kita sambut, maka kita akan bersikap dengan tepat. Kita tahu betul bagaimana harus memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Orang buta ini melihat pengharapan yang datang dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan di tengah-tengah akan cerita ini disisipkan juga sebuah narasi mengenai orang Farisi yang tidak menyambut Yesus. Jadi sebelum cerita Yesus masuk ke Yerusalem, ada orang buta yang menyambut Yesus dan disembuhkan. Kemudian orang-orang Yahudi di Yerusalem yang menyambut Tuhan, dan setelahnya diceritakan di sana, meskipun seisi kota gempar, meskipun seisi kota itu heboh dengan kedatangan Yesus, meskipun seisi kota itu kemudian kembali berapi-api dan berwarna kehidupannya karena ada pengharapan yang datang, orang-orang Farisi di dalam Lukas pasal 19 ayat 39 sampai 42 itu dicatatkan, mereka malah mencemooh Yesus. Ketika orang-orang mulai berpengharapan, ada pribadi yang demikian. Pribadi yang, apaan itu Yesus? Siapa itu Yesus? Apa itu Mesias? Harapan, apa itu harapan? Mereka tidak menyambut Yesus dengan cara yang tepat. Inilah ironi yang dapat kita lihat di dalam pencatatan Matius dan juga Lukas. Orang Farisi justru menjadi buta untuk menyambut Yesus, tetapi orang buta menjadi melihat ketika menyambut Yesus. Sang pengharapan itu datang di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ancaman dan kekhawatiran dan keterbatasan. Sang pengharapan itu datang untuk memulihkan. Lalu bagaimana kita menjaga diri kita supaya kita dapat berjuang, Bapak Ibu? Yang kedua yang saya tawarkan adalah penyerahan diri kita. Bukan hanya perlu menyambut Yesus dan memiliki Yesus di dalam hidup kita, kita juga perlu menyerahkan diri kita, menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan rasa takut kita, menyerahkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Ketika Yesus akan masuk ke Yerusalem, di Betfage, dia memerintahkan para muridnya untuk
mengambil seekor keledai bersama dengan anaknya. Bapak Ibu, ini untuk menggenapi Zakaria pasal 9 ayat 9. Dan mari Bapak Ibu bayangkan, untuk menggenapi nubuatan ini, Yesus itu ngambil keledai, dan bukan hanya satu keledai, tetapi bersama dengan anaknya. Coba kita bayangkan bahwa saat ini kita sekarang, satu-satunya yang kita miliki, harta yang kita miliki di tengah-tengah pandemik virus COVID ini adalah seekor keledai betina yang masih muda dan produktif, artinya masih bisa punya anak-anak keledai yang lainnya, dan seekor anak keledai. Yang artinya kalau misalnya keledai betina ini dibawa, okelah, kita mungkin masih bisa memberi. Kenapa? Karena kita masih punya pengharapan seekor anak keledai. Tetapi Yesus katakan kepada muridnya, ambil keduanya. Ambil keduanya. Kalau ada yang tanya kepadamu, bilang Tuhan memerlukannya sekarang dan Tuhan akan mengembalikannya nanti. Bapak Ibu, kalau kita tadi membayangkan pemiliknya, coba sekarang Bapak Ibu bayangkan jadi anak seekor keledai. Bayangkan anak seekor keledai yang masih membutuhkan ASI susu dari ibunya. Kalau dipisahkan, itu seperti apa? Anak keledai ini tentu mati. Tuhan meminta keledai betina dan engkau lihat anaknya, bawa bersama-sama. Ketika saya membayangkan ini, saya melihat sebuah penyerahan diri yang luar biasa dari seorang pemilik keledai-keledai ini. Hidupnya diserahkan, hidupnya dipertaruhkan. Dia tidak kenal Yesus. Mungkin dia tahu, oh Yesus itu penyembuh, Yesus ini, Yesus Mesias. Dan dia menyerahkannya. Bayangkan iman seperti apa yang dimiliki oleh pemilik keledai ini. Bayangkan hartamu, peliharaanmu diambil oleh seseorang. Apa yang akan kau pikirkan? Ketika Tuhan sekarang katakan, serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu. Bahkan mungkin Tuhan mau minta kepadamu, serahkan sebagian tabunganmu, serahkan uang yang sekarang kamu miliki, kamu lihat di sekelilingmu, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan engkau untuk menjadi alatnya. Dan janji Tuhan jelas. Pengharapan yang Tuhan titipkan kepada kita jelas. Tuhan akan mengembalikannya. Dan apa yang Tuhan telah ambil, apa yang Tuhan telah sedang pakai pada saat ini, imanilah bahwa Tuhan akan mengembalikannya dengan lebih baik. Bukankah kita akan merasa terhormat dan bahagia kalau kita mengetahui ada seorang raja, atau jangan katakanlah seorang raja, misalnya gembala di tempat ini, minta kepada Bapak Ibu, boleh nggak mobilnya saya pakai selama seminggu ini? Bapak Ibu pasti merasa terhormat. Bapak Ibu seharusnya merasa bahagia. Kenapa? Karena kehidupan Bapak Ibu ternyata bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu mau menyerahkan misalnya mobilnya untuk dipakai untuk keliling membagikan makanan. Mobilnya dipakai untuk membagikan akan alat-alat medis ke rumah-rumah sakit. Bapak Ibu akan merasa senang dan bersuka cita. Oleh karena Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk para pelayan Tuhan. Apalagi kalau misalnya ini Tuhanmu, Rajamu yang meminta kepadamu. Nah uniknya Bapak Ibu, kalau tadi kita melihat respon manusia ketika dia merasakan ketakutan dan kekhawatiran, sekarang kita dapat melihat respon manusia ketika kita merasakan sebuah kebahagiaan. Anehnya ketika kita merasakan kebahagiaan, ketika kita senang, ketika kita sukacita, entah apapun itu. Mungkin kita ulang tahun pernikahan, atau kita mungkin dapat warisan, mungkin kita yang lain-lainnya, dapat hadiah dan yang lain-lainnya, kita menjadi bahagia. Anehnya, diri kita dapat menjadi sangat-sangat murah hati. Kita menjadi sangat generous. Coba lihat orang-orang yang ulang tahun gitu ya, sedang bersuka cita sama ulang tahunnya, diselamatin sama temannya. Yuk makan yuk, ayo mau makan di mana? Pasti begitu ya, kalau koceknya tebal kan, pasti lagi bahagia. Kalau orang bahagia apapun akan diberi, kondisi apapun akan dilalui. Jadi saya mencoba memperhatikan akan pemilik daripada keledai ini. Dalam kondisinya yang senang, yang bahagia, dia tahu betul bahwa dia akan berkontribusi untuk seorang raja, dia menyerahkannya. Bukan hanya satu, dua.
Dan bukan hanya 2, mungkin itu adalah harta satu-satunya yang dia miliki. Dan mungkin di tengah-tengah situasi yang genting, di mana Tuhan membutuhkannya, dia merelakannya. Saudaraku, pada saat ini situasi yang genting saat ini yang sedang kita hadapi, apakah kita mau menyambut Tuhan dan menyerahkan akan apa yang kita miliki? Ketika kita memiliki seorang tamu itu mengetok pintu kita membukakan pintu, apakah kita mau menyerahkan tempat nyaman kita, ruang tamu kita untuk tamu ini? Apakah kita mau menyerahkan apa yang kita miliki di dalam rumah untuk disajikan kepada tamu ini? Bukankah Tuhan berkata, kepada mereka yang lapar engkau memberi makan, ketika mereka yang tidak memiliki pakaian engkau memberikan pakaian, ketika mereka yang terluka engkau yang membalut lukanya, engkau telah melakukannya untuk aku. Saudaraku, orang zaman dulu tidak punya pakaian yang banyak. Mereka punya pakaian yang sangat terbatas. Tetapi ketika banyak orang menyambut Tuhan dengan bersorak-sorai dan dimulai dari murid-murid Kristus ketika mengambil keledai itu, mereka membuka jubahnya. Mereka menaruhnya di atas keledainya untuk ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya murid-murid Yesus menyerahkan pakaiannya, tetapi orang-orang banyak di kota itu melepaskan jubahnya, meletakkannya di tanah untuk dilewati oleh Yesus. Mereka menyerahkannya. Bapak Ibu, pada saat ini Tuhan tidak sedang bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang mau kau berikan? Tidak. Dia bertanya kepada kita, apakah engkau mau dipakai? Bukan apa yang mau kau berikan. Karena kalau apa yang kau mau berikan, artinya kita sedang berhitung-hitungan sama Tuhan. Tetapi kalau kita berkata, Tuhan aku mau engkau pakai, maka kita akan mengasah kepekaan kita terhadap lingkungan kita. Kita akan mulai mengasah kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, berilah, maka kita memberi. Ketika Tuhan berkata, kumpulkan apa yang bisa kamu kumpulkan untuk membantu APD, masker, obat-obatan, peralatan medis ke rumah-rumah sakit, maka engkau akan taat dan melakukan. Karena engkau tahu betul ini adalah bentuk penyerahan dirimu. Karena engkau tahu betul bahwa ini adalah caramu untuk boleh menyambut Tuhanmu. Mungkin Tuhan katakan, lihat tetanggamu di depan rumahmu. Bukankah mereka sedang tidak punya makanan? Maukah kau masak dan kau berikan kepadanya? Atau mungkin kau melihat para ojek-ojek online yang sekarang pekerjaannya sangat terbatas oleh karena virus COVID ini. Tidakkah engkau ingin memesan makanan, kemudian memberikan makanan itu kepada Gojek itu? Tidakkah engkau ingin memesan makanan, membiarkan makanan itu untuk Gojek itu dan memberikan tips untuk membantu ekonominya? Tidakkah Tuhan bersuara demikian padamu? Sambut dia, dengar suaranya, dan perlakukan orang-orang di sekelilingmu seperti engkau sedang menyambut Kristus. Karena inilah pengharapan yang sedang dibagi-bagikan. Tuhan ingin kita juga ikut serta di dalam penyambutan Tuhan. Inilah yang ketiga yang bisa saya tawarkan kepada setiap kita, sekaligus menjadikan ajakan buat kita. Kita menyambut, kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita selalu juga ingin terlibat di dalam gerakan Tuhan. Tuhan ingin kita bergabung dengan sorak-sorai kemenangan ketika Tuhan Yesus diulu-ulukan di Yerusalem. Dalam konteks kehidupan kita sekarang, bagaimana kita dapat memberitakan Tuhan kalau kita tidak melakukan apapun untuk Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan mau kita para pengikutnya melihat realitas kehidupan. Ketika Yesus disambut masuk ke Yerusalem dengan dielu-elukan, Yesus telah tahu dan telah menyampaikan kepada para murid-muridnya, setelah ini aku akan disiksa dan mati. Realita kehidupan yang tidak gampang. Meskipun ada penderitaan, ada ancaman yang muncul, Yesus mau semua pengikutnya mengingat bahwa dialah sang pengharapan yang sejati. Sang pengharapan yang tidak lekang oleh waktu. Sang pengharapan yang tidak dibatasi dan dipengaruhi oleh situasi. Sang pengharapan yang teguh, kekal, berdiri di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun ribuan ancaman ada di sebelah kiri kita.
Meskipun kehidupan kita mulai mencekik kita, Yesus ada dan Dia tetap ada, tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Seolah-olah Dia ingin mengatakan kepada kita bahwa tidak ada hal yang dapat menggoyahkan kita. Tidak sakit penyakit, tidak masalah ekonomi, tidak masalah penderitaan, tidak masalah kelaparan, bahkan tidak ada kematian yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, bukan? Roma pasal 8 ayat yang ke-35 menyaksikan itu. Inilah satu-satunya pengharapan kita. Bukan tabungan kita saat ini Bapak Ibu. Bukan rumah nyaman yang saat ini sedang kita tinggali. Bukan keadaan yang nyaman di kamar kita. Bukan. Yesus mau kita semua turut serta merasakan sukacita pengharapan ini. Yesus mau kita bergabung dengan para pengikutnya yang percaya. Dan inilah ajakan yang pertama datang kepada para murid yang membuka jubahnya melalui para pemberi keledai itu. Dan kemudian disambut oleh orang-orang banyak di Yerusalem sana. Mereka membuka diri, mereka menyerahkan apa yang mereka miliki. Dan inilah undangan buat kita, ajakan yang buat kita untuk melakukan apa yang saat ini seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ajaklah orang-orang banyak untuk menghampiri Tuhan, untuk mendatangi Tuhan. Bayangkan saudaraku, seisi kota menjadi gempar. Tidak ada yang tidak tahu kabar bahwa Yesus adalah pengharapan. Sehingga mereka mau keluar dari rumah, mereka bersorak-sorak bagi Kristus. Tentu saja kita saat ini tidak bisa keluar dari rumah, karena kita harus mematuhi anjuran pemerintah. Tetapi kita bisa melakukan banyak hal dari rumah kita dengan teknologi yang sudah Tuhan anugerahkan di zaman ini. Masihkah kita dapat menahan diri di dalam rumah kita kalau kita tahu pengharapan ada di dalam hidup kita? Dan kita menyimpan saja pengharapan itu. Bukankah kita juga ingin membagikannya kepada orang banyak? Menceritakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketuklah pintu-pintu hati dari orang-orang yang kau kenal. Ketuklah pintu hatinya dan kabarkanlah sukacita ini. Kabarkanlah pengharapan ini. Dan ketuklah pintu hati mereka. Beritahu mereka bahwa Yesus telah datang dan Yesus telah hadir di dalam hidupmu. Dan bahwa Yesus akan memenuhi kebutuhanmu. Bahwa Yesus akan menolongmu melewati masa-masa sulit ini. Bahwa Yesus satu-satunya pengharapan kita pada saat ini. Kabari mereka dengan cara yang Tuhan sedang ungkapkan kepadamu secara pribadi. Melalui kreativitasmu, engkau bisa telepon, engkau bisa video call, engkau bisa memberikan bingkisan, engkau bisa mengirimkan sembako, engkau bisa melakukan banyak hal untuk memberitakan Yesuslah pengharapan kita di saat seperti ini. Pengharapan telah datang, tetapi jangan simpan pengharapan itu hanya di dalam rumahmu. Jangan simpan pengharapan itu hanya di hatimu, tetapi kabarkanlah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Lakukan apa yang kau mampu lakukan. Karena engkau adalah terang dan garam Tuhan. Engkau bukan terang yang bersembunyi. Engkau bukan garam yang hanya disimpan, tetapi engkau harus memberi rasa. Ini saatnya anak-anak Tuhan tidak boleh berdiam diri. Ini saatnya anak-anak Tuhan tidak boleh memberikan bantuan tanpa diketahui. Karena nama Tuhan saat ini sedang diberitakan. Jangan malu bahwa engkau sedang membantu orang lain. Jangan malu bahwa engkau sedang menyiapkan sembako untuk menolong orang lain. Jangan malu. Jangan merasa tidak enak hati. Nanti saya dipikir sombong, saya dipikir pamer. Tidak Bapak Ibu. Ketika engkau tahu bahwa itu Tuhan yang memintamu untuk melakukannya, maka engkau tahu betul nama Tuhan harus dipermuliakan. Engkau tahu betul bahwa pengharapan itu harus dibagikan. Dan bagikanlah pengharapan itu. Karena pengharapan itu telah engkau sambut. Dan kalau engkau mau menyerahkan dirimu, maka pengharapan itu akan tetap tinggal di dalam dirimu. Dan pengharapan itu bukan hanya tetap tinggal di dalam dirimu, bahkan dapat engkau bagi-bagikan kepada orang lain. Ajaklah orang banyak untuk mengenal Tuhan. Ajaklah orang banyak untuk merasakan pengharapan yang muncul dari Tuhan Yesus. Raja damai itu. Raja yang mampu menolong kita, memulihkan kehidupan kita. Sambutlah dia. Rajamu telah datang. Terimalah dia. Serahkanlah hidupmu dan bagikanlah hidupmu kepada sesamamu. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa.
Siapakah Yesus bagiku sebelumnya? Siapakah Yesus bagiku sekarang? Siapakah Yesus bagiku esok? Siapakah Yesus baginya sebelumnya? Siapakah Yesus baginya sekarang? Siapakah Yesus baginya esok? Maukah kita memberitakan akan pengharapan itu kepada orang banyak? Roh Kudus, beranugerahlah kepada kami. Berbelas kasihanlah kepada kami. Ajarilah kami untuk mentaati akan kebenaran-Mu. Sehingga kami mampu melangkah sebagai anak-anak-Mu, saksi-saksi-Mu, terang dan garam-Mu yang boleh menyinari dan memberi rasa kepada seisi kota kami. Kami berdoa untuk Banjarmasin ini Tuhan. Mereka boleh merasakan kehadiran daripada Engkau di tengah-tengah kota ini sebagai sang pengharapan. Dan kehadiran kami sebagai anak-anak-Mu yang membagikan pengharapan-pengharapan ini kepada seisi kota. Ini doa kami, bimbinglah kami, dan beranugerahlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah.